atas seluruh kehidupan kami, sehingga Engkau datang ke dalam dunia ini Tuhan, bahkan berkorban untuk setiap kehidupan kami, supaya hidup kami diangkat oleh Tuhan. Dan saat sore hari ini, karena cinta-Mu kepada kami yang boleh menghimpunkan kami kembali datang di hadapan-Mu beribadah kepada Tuhan. Sebab itu kami bersyukur, kami sudah tinggikan Tuhan, kami sudah agungkan nama-Mu lewat pujian kami, lewat suara kami, lewat pengagungan kami kepada Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman hidup, firman yang akan terus boleh menguatkan kami, memberkati kami. Urapi kami Tuhan dalam menerima firman-Mu, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya di tengah-tengah kami. Kami siap menerima kebesaran firman-Mu dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan sore hari ini, ya, karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan yang terus dilimpahkannya bagi kita, sehingga kita boleh kembali, ya, ada bersama-sama di tempat ini dalam ibadah kita, ya, ibadah yang ditentukan di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, bahwa Bapak Gembala kita masih, ya, ada dalam pelayanan di Korea Selatan, sehingga, ya, tidak dapat hadir di tengah-tengah kita. Dan kita tetap berdoa supaya, ya, selama beberapa hari ini bahkan hari ke depan, supaya Tuhan terus boleh memberikan, ya, kesehatan, kekuatan yang baru bagi Bapak Gembala dalam pelayanan, ya, di Korea Selatan. Dan kemungkinan direncanakan baru hari Jumat tiba di, ya, Batam, ya, sehingga tentu kita tetap terus berdoa supaya, ya, selama beberapa hari di sana Tuhan terus memakai bersama dengan tim. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, tentu kita masih ada dalam, ya, suasana Paskah, ya. Kita masih ada dalam suasana Paskah. Hari Jumat yang lalu kita sudah merayakan, ya, hari kematian Tuhan Yesus, dan minggu yang lalu kita juga sudah merayakan kebangkitannya dari antara orang mati. Nah, pada sore hari ini saya akan kutip ayat Alkitab bagi kita dalam suratan 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Ya, dalam suratan 1 Korintus pasal 15, dimulai dari ayatnya yang ke-13, ya, sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Di sini perikopnya adalah kebangkitan kita. Ayat 13 saya bacakan demikian: kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu ternyata berdusta. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita lihat dan kita baca tadi bagaimana Rasul Paulus begitu, ya, luar biasa memaparkan tentang kebangkitan Kristus. Ya, kebangkitan Kristus itu sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, ketika saya belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, ya, dan saya menemukan satu artikel yang berbunyi begini, ya, seandainya Kristus
tidak dibangkitkan, ya, dia tetap menjadi juru selamat. Nah, ketika saya baca, saya pahami tulisan ini. Ya, artikel itu bahwa dikatakan seandainya pun Kristus tidak dibangkitkan karena dia telah mati di salib, dia tetap akan menjadi juru selamat. Dan setelah saya baca terus, ada satu ilustrasi yang diungkapkan begini. Seandainya ada seorang yang mau dihukum mati, dan seorang itu sudah mau dieksekusi, dan ada ternyata satu orang yang bersedia menggantikan hukuman mati itu. Contohnya si A mau dieksekusi karena kasus yang berat, tapi ada si B yang bersedia untuk menggantikan hukuman mati itu, sehingga si A tidak jadi dihukum mati. Nah, si B tetap menjadi juru selamat bagi si A, walaupun dia tidak dibangkitkan. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita, kalau secara manusianya mungkin kita apa-apaan ini. Saudara yang dikasih Tuhan, memang betul, andai kata pun Kristus tidak dibangkitkan, dia tetap menjadi juru selamat, menggantikan dosa kita. Tetapi saya renungkan, kalau Yesus tidak dibangkitkan, dia hanya sebatas juru selamat. Hanya sebatas itu saja. Maka saya baca, saya renungkan dalam kebenaran firman Tuhan apa yang sudah kita baca pada hari ini. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka dia tidak menjadi Tuhan atas hidup kita. Itu perbedaannya. Kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, dia hanya sebatas juru selamat begitu saja. Tidak ada faedahnya yang lain. Tetapi karena Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, maka dia kita sebut sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Tuhan yang berkuasa. Kalau Tuhan yang berkuasa berarti dia adalah Tuhan, maka kita bisa berhak menyebut dia sebagai Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau dia hanya sebatas mati di kayu salib tanpa dibangkitkan, dia hanya Yesus sebagai manusia biasa. Itu sebabnya saudaraku, kekristenan kita harus memahami kenapa kita menyebut dia sebagai Tuhan. Kan ada orang yang selalu mempertanyakan, dia kan sebagai manusia, ngapain dia disebut sebagai Tuhan? Dia lahir dari seorang manusia. Bahkan ada yang mengatakan, wah, orang Kristen itu keliru, masa Nabi disebut sebagai Tuhan. Tapi saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, dia kita sebut sebagai Tuhan karena dia memang menang terhadap makhluk. Dia bangkit. Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Nah, kalau seandainya dia tidak bangkit, dia tidak akan berkuasa atas kehidupan kita. Tapi karena dia bangkit, mengalahkan maut, dia berkuasa atas kehidupan kita. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, betapa pentingnya kita memahami makna kebangkitan Tuhan itu. Ya, bahwa makna kebangkitan Tuhan itu yang pertama kita melihat, ya, bahwa makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi kehidupan kita adalah lewat kuasa kebangkitannya menjadikan kita menjadi manusia baru. Lewat kuasa kebangkitannya lah yang menjadikan kita menjadi manusia baru. Kalau Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, dia tidak akan menjadikan kita, dia tidak berkuasa menjadikan kita menjadi ciptaan yang baru. Kalau kita sudah dijadikan menjadi ciptaan yang baru, maka kita adalah orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya. Jadi kita perlu mengalami kuasa
kuasa Tuhan supaya kita dicipta baru. Maka dalam surat 1 Petrus pasalnya yang pertama, coba kita perhatikan sebentar saudaraku. Ya, 1 Petrus pasalnya yang pertama, ya, ayatnya yang ketiga, ayat 3. 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Kalau sudah ketemu, saya ajak dulu kita membacakan ayat firman Tuhan ini bersama-sama saudaraku. 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Kita baca 1, 2, 3. Ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kepada, jadi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itulah yang berkuasa untuk menjadikan kita menjadi ciptaan yang baru. Sehingga Paulus mengatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau kita tidak merasakan kuasa kebangkitan Tuhan itu dalam hidup kita, maka kita tidak akan mengalami kuasa ciptaan baru itu. Dan orang yang mengalami kehidupan yang baru itu adalah orang yang punya pengharapan. Tadi dikatakan lewat kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Apa pengharapan kita sebagai orang percaya? Coba kita lanjut ayatnya yang keempat. Ya, dalam surat 1 Petrus tadi pasalnya yang pertama ayatnya yang keempat. Kita baca sekali lagi ayat yang keempat. 1, 2, 3. Ya, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagian. Yang tersimpan. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan bukan tersimpan. Ya, saya baca dalam terjemahan Indonesia, Bible Indonesia Modern Bible dikatakan demikian. Untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, tidak bercela, tidak dapat pudar, yang telah dipersiapkan bagi kamu di surga. Jadi sudah disiapkan, bukan disimpan sebenarnya. Ya, kita bukan masalah terjemahannya salah atau tidak ya. Tetapi saya merenungkan dan belajar lewat firman Tuhan ini, kalau disebut disimpan, berarti ibarat satu benda disimpan di gudang, ya kan? Ibarat suatu benda, contohnya ya speaker ini, ya, karena tidak dipakai di sini baru disimpan di gudang, itu namanya disimpan. Tapi kalau dipersiapkan, sudah ada yang mau menempati. Sekarang masa apa? Bulan puasa kan? Bulan puasa biasanya perusahaan atau instansi-instansi tertentu biasanya itu ada bikin acara buka bareng, bukber. Biasanya kan di pesan atau mungkin di restoran atau di hotel-hotel. Biasanya itu sebelum orangnya datang, biasanya itu meja-mejanya sudah disiapkan. Ada tulisan biasanya di atas meja itu, reservasi. Artinya sudah dipersiapkan, berarti sudah ada orang yang pesan. Reservasi berarti kalau kita menjadi ciptaan yang baru, orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan dan diciptakan menjadi ciptaan yang baru, kita punya pengharapan, dan pengharapan kita itu adalah untuk mempersiapkan tempat yang sudah dipersiapkan Tuhan di surga. Jadi kalau saudara sudah masuk dalam ciptaan baru, ingat, tempatmu sudah disediakan. Tempatmu sudah disediakan di sana. Untuk menikmati pesta perjamuan kawin anak domba itu sudah ada di sana.
Nah masalahnya, kalau sudah dipersiapkan, seperti saya kasih contoh tadi, biasanya ini, ya kan? Kalau datang, berarti orangnya sudah siap kan? Tapi biasanya ada juga yang gagal. Berhubung mungkin sesuatu, ya kan? Sudah dipersiapkan memang di tempatnya. Dan mungkin yang mengaturnya sudah calling dari awal. Kami tempatnya di sini begini dan begini keadaannya. Sekian orang yang mau datang, menunya seperti ini. Sudah dipersiapkan oleh pihak yang mungkin punya tempat. Tapi beberapa mungkin jam kemudian, lalu yang mengatur ini lalu bilang begini, oh kami tidak jadi memakai tempatnya, kami batalkan. Kenapa? Karena ada sesuatu terjadi. Contohnya mungkin ada macet di jalan atau kecelakaan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaannya, ya kalau kita di sini sebagai orang percaya, tadi dikatakan kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Ya, kalau kita tidak berada tetap dalam pengharapan yang penuh kepada Tuhan, kira-kira bisa nggak gagal ini? Bisa. Walaupun sudah dipersiapkan, tapi kalau kita tidak berada dalam ciptaan yang baru yang seutuhnya, ini bisa gagal. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lewat kelahiran baru, kita dicipta menjadi ciptaan yang baru. Ya, kita supaya kita memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Nah, kalau kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan sebentar. Ya, orang yang sudah mengalami ya ciptaan yang baru itu, dan orang yang ada di dalamnya memiliki pengharapan, ya pengharapan di dalam Tuhan itu, bahwa setelah dia bangkit, maka kita melihat bahwa pengharapan yang ada di dalam Tuhan itu haruslah pengharapan yang hidup. Ya, artinya kalau pengharapan yang hidup, pengharapannya bertumbuh. Amin. Pengharapannya harus bertumbuh. Tidak boleh hanya sekedar pengharapan, tapi pengharapannya bertumbuh, pengharapannya hidup. Karena tadi dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 3 tadi dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pengharapannya hidup. Jadi dunia ini adalah dunia yang mau berusaha menghilangkan pengharapan kita, karena kita sedang berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gejolak dan tantangan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah menerima kuasa kebangkitan Tuhan, dan kita punya pengharapan yang penuh di dalam Tuhan, pengharapan yang hidup. Setiap orang percaya yang hidup di dalam Tuhan itu punya pengharapan. Yang kedua dikatakan di sini bahwa pengharapan orang percaya itu ya adalah pengharapan yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Ya, pengharapan yang dipenuhi dengan kebahagiaan karena hidup tadi. Kalau hidup pengharapan kita, maka pengharapan kita itu akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Karena tadi dikatakan tempatnya sudah disediakan di mana? Di surga. Coba kita lihat dulu dalam Titus pasal yang kedua. Titus pasal yang kedua ayatnya yang ke-13. Ya, Titus pasalnya yang kedua ayat 13 dikatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia
penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi di sini pengharapan kita adalah pengharapan yang berbahagia, yang penuh dengan kebahagiaan. Jadi kita sangat beruntung saudara, ya kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan itu. Maka saya katakan tadi dari awal, ya Yesus mati di kayu salib, dia tetap menjadi juru selamat kita, tetap. Seandainya pun dia tidak dibangkitkan, tapi tadi kita tidak bisa menjadikan dia sebagai Tuhan dalam hidup kita. Tapi lewat kuasa kebangkitannya, maka dia kita jadikan sebagai Tuhan yang menguasai kehidupan kita, yang menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru, sehingga kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kitab Roma mengatakan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Kenapa saudaraku? Karena tadi pengharapan di dalam Tuhan itu adalah pengharapan yang penuh bahagia. Ya, pengharapan yang penuh dengan kebahagiaan. Yang selanjutnya di sini dikatakan bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu adalah pengharapan yang abadi. Pengharapan yang abadi, ya, pengharapan yang kuat. Jadi lewat kuasa kebangkitan Tuhan memberikan kita pengharapan, dan pengharapan kita itu adalah pengharapan yang kuat, pengharapan yang teguh, pengharapan yang kokoh, bukan pengharapan yang goyang, tapi pengharapan yang kokoh. Maka dalam Ibrani pasalnya yang ke-6, coba kita lihat Ibrani pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Iya, Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kita baca 1, 2, 3. Ya, pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilakukan sampai ke belakang ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selamanya. Jadi di sini pengharapan kita diibaratkan sebagai saung atau jangkar, seperti saung yang kuat. Ya, tentu saudaraku yang dikasihi Tuhan, biasanya saung itu atau jangkar itu dipakai oleh, ya, biasanya alat kelengkapan sebuah kapal atau perahu. Sekuat apapun gelombang di tengah lautan, ya, kalau jangkarnya sudah diturunkan, maka kapal itu pasti akan aman. Kenapa? Karena jangkar itu atau saung itu sebagai penahan untuk tidak dihanyutkan oleh gelombang yang kuat. Iya. Jadi itu sebabnya kalau kelengkapan daripada kapal itu, jangkar itu harus ada. Kalau tidak ada, sebenarnya itu tidak boleh berlayar. Tidak boleh berlayar. Karena itu satu kelengkapan. Jadi waktu saya dulu tahun 2000, saya pernah juga ikut kerja di kapal Airut, ya, walaupun sebagai tukang masak pada waktu itu, koki, ya. Tapi ketika patroli, ya, ketika patroli di tengah laut, kita pegang senjata juga, walaupun nggak boleh nembak, hanya nakut-nakuti. Maka ketika patroli, ketika lewat kapal, yang pertama itu ditanya memang surat-suratnya. Ibarat kalau kita di darat ini kan mana STNK-nya, mana SIM-nya. Kalau di sana mana suratnya, surat-surat kelengkapan di kapalnya. Lalu diperiksa lagi, ya, diperiksa kelengkapan yang lain, termasuk jangkarnya diperiksa.
Kalau tidak ada kelengkapan, ya bisa diseret, diproses. Ya, kalau betul-betul petugasnya betul-betul menjalankan peraturan, biasanya diseret, dibawa proses. Tapi kalau petugasnya mau cincai-cincai, ya 86 di tengah laut, nah itu 86 aja kan, ya 86, biasanya seperti itu. Tapi itu kenapa? Tujuannya adalah supaya ketika dia berlayar ada sesuatu yang terjadi bagi kapal itu, maka itu tidak akan menjadi masalah yang besar. Jadi kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, pengharapan itu menjadi sawah, menjadi pegangan kita, ya, menjadi pegangan kita yang kuat, supaya ketika pun mungkin ada gelombang laut kehidupan ini, gelombang kehidupan kita yang mungkin datang silih berganti, tapi kalau kita berada dalam pengharapan yang kuat, karena ada kuasa kematian dan kuasa kebangkitan Tuhan sudah kita alami dalam kehidupan kita, maka kita pasti akan aman sampai ke tujuan yang sudah Tuhan tentukan. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus itu membawa pengharapan yang kuat bagi kita. Pengharapan yang kuat, pengharapan yang abadi. Maka dalam kitab Wahyu pasalnya yang pertama dikatakan ayat 17 dan ayat 18. Wahyu pasal yang pertama ayat 17 dan ayat 18 dikatakan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Tadi dikatakan bahwa Yohanes, Rasul Yohanes ketika menerima wahyu ini, menerima firman Tuhan, ketika dia dibuang di Pulau Patmos, di sini dikatakan dia mau mati sebenarnya. Tapi di sini dikatakan ketika tangan Tuhan lewat kuasa kebangkitannya datang kepada Yohanes, dia berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, atau alfa dan omega. Ayat 18 dikatakan 18, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena ada kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan yang kita rasakan, yang kita alami dalam kehidupan kita, maka pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Kita akan memiliki pengharapan yang hidup. Kita akan memiliki harapan, walaupun mungkin kita mengalami banyak persoalan, walaupun dulunya kita adalah orang berdosa. Ya, karena Alkitab mencatat dalam kitab Roma pasal 3, sebab semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bukan hanya kehilangan kemuliaan Allah, ya, di ayat sebelumnya, ayat 11, ayat 12 dikatakan bahwa manusia itu sudah menyeleweng. Tidak ada seorang pun sebenarnya yang mencari Tuhan. Tapi lewat kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan yang dikerjakannya dalam kehidupan kita, maka ada pengharapan bagi kita. Maka ada pengharapan tentang hidup kita akan berbahagia, menikmati langit baru dan bumi yang baru. Karena kita, ya, menempatkan Tuhan itu sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan yang menguasai hidup kita, sehingga menjadikan kita menjadi ciptaan yang baru.
Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan itu menjadikan kita ciptaan baru. Nah, kalau kita sudah dijadikan ciptaan yang baru, maka kita akan mengalami pengharapan yang baru. Yang selanjutnya, kenapa kita harus merasakan kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan itu dalam kehidupan kita, terutama kuasa kebangkitan Tuhan? Ya, kita lihat yang selanjutnya dikatakan bahwa kuasa kebangkitan Tuhan itu kita rasakan supaya Tuhan menyalurkan hidupnya bagi kita. Ya, supaya Tuhan itu menyalurkan hidupnya bagi kita. Nah, kalau andai kata Yesus tidak bangkit, maka dia tidak akan bisa menyalurkan hidupnya bagi kita. Dia tidak akan bisa menyalurkan hidupnya bagi kita. Tentu apa yang ada pada Tuhan yang mau disalurkan bagi kita? Ya, kuasanya, kasihnya, ya, itu yang disalurkannya bagi kita. Maka kalau kita melihat saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Injil Yohanes pasal 15, ya, coba kita perhatikan sebentar. Dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ya, dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke, coba kita lihat sebentar ayatnya, atau dulu ayat yang pertama saja kita lihat. Ya, dalam ayat yang pertama, ya, bahwa lewat kuasa kebangkitan Tuhan itu, maka hidupnya Yesus itu tersalur bagi kita. Dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang pertama, kita akan lihat dan kita akan perhatikan bersama-sama. Dengan perikopnya di sini adalah pokok anggur. Yesus adalah pokok anggur. Ya, ayat pertama dikatakan, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya," ya, atau pengelolanya. Ya, bahwa Tuhan itu sebagai pokok anggur yang benar, ya, Bapa itu adalah pengusahanya. Ya, ayat selanjutnya itu, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Jadi setiap ranting yang tidak berbuah itu dipotong, dan yang berbuah tetap dibersihkannya. Ayat 3, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Ayat 5 yang menjadi intinya, ayat 5 sekali dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jadi Yesus itu mau menyalurkan hidupnya, kuasa kebangkitannya bagi kita, bagaikan pohon anggur itu menyalurkan hidupnya kepada ranting supaya dapat menghasilkan. Jadi di sini digambarkan, kalau Yesus tidak dibangkitkan bagi kita, maka kita tidak akan mendapatkan saluran itu, saluran berkatnya, saluran kuasanya, saluran kasihnya, saluran kebaikannya. Karena di luar Tuhan, maka kita tidak dapat apa-apa. Jadi kalau kita mau mengalami damai sejahtera Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan, alami kuasa kebangkitannya. Karena di sini dikatakan, "Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak." Berarti karena dikatakan kita adalah ranting, Yesus sebagai pokok.
Jadi apa yang ada pada pokok itu disalurkan kepada ranting, sehingga kita menghasilkan buah yang banyak. Kalau Yesus dipenuhi dengan kasih-Nya, maka ketika kita merasakan kuasa kebangkitan Tuhan itu, maka kasih-Nya itu akan disalurkan kepada kita, sehingga kita juga dapat menyalurkan kasih itu kepada orang lain. Karena Yesus sebagai pokok yang menyalurkan kebaikan-Nya bagi kita, maka karena kita sudah menerima kebaikan Tuhan itu, maka kita juga akan salurkan kebaikan itu kepada orang lain. Kebaikan yang kita terima dari Tuhan itu kita salurkan. Jadi kebaikan itu bukan bicara kasih uang, bukan. Ya kan? Bukan bicara memberikan uang. Haleluya. Bukan bicara bukan bicara kasih uang banyak atau yang lainnya, tapi kebaikan Tuhan itu, apa yang kita alami kebaikan Tuhan itu, kita salurkan kepada orang lain lewat kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, kita alami. Mungkin dulunya ya kita adalah manusia yang secara dunianya kita adalah manusia yang tidak berguna. Tapi ketika kita sudah menerima kasih Allah yang besar, kita diubah, kita dibentuk, kita dibaharui, maka kita bisa menceritakan kepada orang lain, oh seperti ini loh, ya aku dulu seperti ini, tapi setelah jumpa dengan Tuhan aku menjadi begini. Lalu kita ceritakan, kamu juga harus seperti itu. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus mau menyalurkan hidupnya kepada kita. Tuhan Yesus mau menyalurkan pribadinya kepada kita. Kepada kehidupan kita. Nah, di sini dikatakan kalau kita tidak mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, di sini tadi dikatakan, akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya kalau kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, Tuhan mau menyalurkan hidupnya kepada kita, maka di tengah perjalanan hidup kita ini, kita tidak lagi berjalan sendiri. Karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Tuhan tidak izinkan kita lagi mengatasi persoalan kita sendiri. Itu sebabnya dalam kitab Galatia pasalnya yang kedua, coba kita perhatikan sebentar. Dalam kitab Galatia, ya, dalam kitab Galatia pasal yang kedua, kita akan perhatikan sebentar, saudara. Ayatnya yang ke 20, ya. Dalam kitab Galatia pasalnya yang kedua, ya, ayatnya yang ke 19 saja dimulai, ayat 19. Ya, kita baca bersama-sama. Dikatakan demikian, 1, 2, 3, ya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang lama dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudaraku, kalau Tuhan menyalurkan hidupnya, pribadinya kepada kita, maka kita tidak akan dibiarkannya berjalan sendiri. Kita tidak akan dibiarkannya mengatasi persoalan kita sendiri. Sebab apa? Sebab kita tidak mampu mengatasi persoalan diri kita sendiri. Sebab kita tidak akan mampu mengatasi pergumulan kita kalau kita tidak bersama dengan Tuhan. Maka tadi dalam ayat yang kelima dalam Injil Yohanes pasal 15 itu, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Harus kita pegang.
Dan ini menjadi ayat yang berkesan dalam kehidupan saya. Dan sebelum juga dulu saya bertobat, dulu kan masih di gereja lama, biasa karena sudah berumur, ya umur mengajak remaja tapi mau dewasa, karena sudah waktu itu sudah SMA. Lalu orang tua bilang begini, nggak SMA orang, ikut malu nama kau. Saya pernah bercanda kepada bapak saya, kapan saya ikat pak? Saya bilang, dia tidak bertamu kata. Di mana kalian ikat saya? Bukan itu aman, merguru malua. Karena kau sudah SMA, sudah kelas 2, memang harus itu. Iyalah, maila awal nak malua di orang SMA katanya. Malu katanya. Lalu ya karena ini kita ikutilah. Walaupun tidak pernah gereja, tidak pernah ibadah, ikuti aja. Lalu orang tua beli baju putih, celana putih. Lalu saya melapor. Saya bilang saya tidak pernah ikut. Biasanya kan ada apanya itu, pelajarannya. Gak pernah saya ikut trainingnya berguru. Biasanya itu setiap, kalau dulu adik saya setiap Selasa sore, bu ini katanya bisa pergi aja kau sama bapak tuamu Parahangir itu. Karena dulu ya waktu zaman saya itu Parahangir kan Margalimbong bapak tua. Datang ke sana. Lalu saya datang ke sana. Ada mah, lama dua dong. Ya, tapi gak pernah ikut bapak tua. Messi katanya. Kita doang mengatur katanya. Ya betul. Kita doang mengatur, kita doang mengisi. Pokoknya romahu katanya. Lalu ayat inilah ya ayat di sertifikat perguru itu dalam bahasa Arab. Dan tahulahu agi aha ia somardona. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ini ayat yang menjadi pegangan dalam kehidupan saya. Walaupun dulunya belum mengerti betul kan, tapi ketika sudah terima ini, lalu orang tua nasihati, kamu harus tetap percaya sama Tuhan, sama ikon marhaku satu di mata katanya. Walaupun bapak saya dulu tidak pernah ibadah, tapi saya disuruhnya marhaku satu di mata, dia tidak pernah ibadah. Nah, ini masalahnya. Ya, tapi seiring dengan waktu Tuhan baharui semuanya, Tuhan ubah semuanya. Karena apa? Karena dia menyalurkan hidupnya kepada kita. Dia menyalurkan hidupnya kepada kita, kasihnya yang besar. Nah, kalau dia menyalurkan hidupnya kepada kita, maka dia tidak akan pernah biarkan kita berjalan sendiri. Dia tidak akan pernah izinkan kita berjalan sendiri. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa kalau Tuhan sudah menyalurkan hidupnya bagi kita, maka kita akan terus mengalami semangat hidup dalam kehidupan kita. Tapi kalau Tuhan tidak tersalur dalam kehidupan kita, maka kita akan bagaikan handphone yang lowbat. Tahu kan handphone yang lowbat? Yang tidak dicas, ya. Handphone itu bisa kita pergunakan karena ada apa? Daya baterainya kan. Kalau kira-kira sudah 10% pasti ada pemberitahuan, atau 20% pasti ada pemberitahuan. Handphone Anda lowbat sekian persen, segera. Tapi kalau tidak dicas, handphone ini tidak bisa berfungsi. Sama dengan hidup kita. Kalau kita tidak mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, maka pribadi Tuhan itu tidak disalurkan kepada kita, maka kita akan bagaikan ranting yang kering. Akan bagaikan ranting yang kering. Kalau sudah bagaikan ranting yang kering, udah. Kapak sudah tersedia, maka setiap ranting yang kering akan dikumpulkan untuk dibakar. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita yang mengalami kuasa kematian dan kuasa kebangkitan Tuhan adalah kehidupan yang tetap senantiasa dipenuhi dengan kekuatan Allah, dipenuhi dengan kasih Allah. Kehidupan kita akan terus
Tuhan yang mengalami kekuatan Allah. Jadi saudaraku, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, jangan biarkan kita menjadi orang yang kehilangan kekuatan. Jangan izinkan kita menjadi orang yang kehilangan kekuatan Tuhan. Biarkan Tuhan yang menggerakkan sepenuhnya kehidupan kita. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mengatakan, hargai terus. Kuasa kebangkitan Tuhan itu akan terus menggerakkan setiap langkah hidup kita, sehingga kita berjalan kepada arah dan tujuan yang sudah Tuhan sediakan. Jadi menjadi orang percaya, menjadi orang yang mengalami kuasa kebangkitan Tuhan itu adalah orang yang mengalami saluran kasih Allah dalam kehidupan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, ya, bahwa kuasa kebangkitan Tuhan itu adalah kuasa yang menyalurkan kasih Allah itu dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita tetap kepada arah dan tujuan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Nah, kalau kasih Allah itu sempurna bagi kita, kita sudah mengalami tanda kelahiran baru tadi. Kita dicipta menjadi ciptaan yang baru sebagai standar kita sebagai orang yang mengikut Tuhan. Standarnya adalah bagaimana kita tetap mengalami kasih Allah itu, mengalami saluran kasih Allah itu, sehingga kita dijadikan menjadi kehidupan yang sempurna. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iya, lewat kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini, biarlah kita tetap hargai kuasa kebangkitan Tuhan itu. Ya, saya katakan tadi, tidak cukup kita mengalami kuasa kematian Tuhan, tapi kita harus mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Coba kita lihat dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, coba sedikit lagi saudara, ya. Dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, coba kita perhatikan. Dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, ayatnya ya, yang ke-10. Dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10, kita perhatikan dan kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Kitab Filipi pasal 3 ayat 10, kita baca 1, 2, 3. Ya, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Kita memang mengalami keserupaan dengan Tuhan dalam kematiannya, tetapi harus kita mengenal Tuhan itu dalam kuasa kebangkitannya, mengalami kuasa kebangkitannya. Ayat 11 katakan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi kalau kita mengenal Tuhan itu, mengalami keserupaan dengan Tuhan itu dalam kuasa kematiannya, jangan berhenti sampai di situ. Harus mengalami keserupaan dalam kuasa kebangkitannya. Nah, kalau kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan itu dalam hidup kita, maka ini akan mendorong kita untuk mengalami kekuatan untuk berlari. Coba kita lihat ayat selanjutnya, dikatakan ayat 13, saya bacakan saja demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan,
maka kita akan bisa berlari kepada tujuan yang sudah Tuhan tentukan bagi kita. Tapi kalau tidak mengalami kuasa kebangkitan, masih tetap dalam kematian, bagaimana dia mau berjalan? Itu sebabnya ketika Lazarus sudah dikuburkan selama 4 hari, Maria dan Marta berkata, Tuhan, dia sudah bau. Seandainya engkau ada di sini, dia tidak akan mati. Lalu ketika Yesus bertanya, di manakah kalian meletakkan dia? Mana kuburnya? Lalu mereka menunjukkan kuburnya. Nah, ketika Yesus mengatakan, angkat batunya, Marta bilang, Tuhan, dia sudah bau. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Lalu ketika Tuhan Yesus memanggil Lazarus, Lazarus, keluarlah. Dia keluar, kenapa? Karena dia hidup. Sudah tidak keluar karena dia hidup. Lalu Tuhan katakan, lepaskan semua ikatannya. Jadi kalau kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, kita bisa berjalan, kita bisa berlari, maka setiap yang mengikat kita, Tuhan pasti akan lepaskan, sehingga kita beroleh hadiah, beroleh pengharapan dalam Tuhan, dan kita sampai kepada tujuan yang sudah Tuhan tentukan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan sore hari ini, alami kuasa kebangkitan Tuhan itu, supaya ketika kita mengalami kuasa kebangkitan itu, kita dijadikan menjadi ciptaan yang baru. Dan kalau kita sudah dijadikan ciptaan yang baru, maka kita akan punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan kalau kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan itu, maka hidupnya akan disalurkan kepada kita. Dan kalau hidupnya disalurkan kepada kita, ingat bahwa kita tidak akan pernah dibiarkannya berjalan sendiri, sebab Dia Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Itu sebabnya Daud pernah berkata, Tuhan ada di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Kalau Tuhan ada di sebelah kanan kita, kita tidak goyah. Kenapa? Karena Dia ada bersama-sama dengan kita, sebab hidupnya, kuasanya disalurkan kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kiranya firman Tuhan ini terus mendorong kita, memotivasi kita, supaya kita memahami bahwa betapa pentingnya kuasa kebangkitan Tuhan itu dalam kehidupan kita, yang memotivasi kita, yang mendorong kita untuk kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Saya batasi sampai di sini firman Tuhan sore hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kita. Kita tutup Alkitab kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya.